Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 8 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menegur Tanpa Menghakimi. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang kelima sampai ke-8. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dan sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah tatkala ada orang yang berbuat salah termasuk kami sendiri, kami bisa bersikap proporsional dan bersikap sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tema yang ditempatkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, harus diampuni orang yang bersalah, dan tema kita berbicara tentang menegur tanpa menghakimi. Sebelum bahas lebih lanjut, maka pertama yang perlu kita bahas, tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Sehingga sewaktu kita melihat ada kekurangan orang lain, ingatlah bahwa kita pun juga punya kekurangan. Mungkin bentuk kekurangannya itu berbeda. Tatkala kita melihat kelebihan orang lain, maka kita tidak perlu merasa rendah diri dan minder, karena kita pun juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga kesimpulannya, setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan, dan setiap orang punya titik-titik bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa di titik tertentu. Wanita punya kecenderungan berbuat dosa sebagai wanita. Lelaki punya kecenderungan berbuat dosa sebagai lelaki. Anak-anak punya kecenderungan berbuat dosa sebagai anak-anak. Ada orang tua kecenderungan berbuat dosa sebagai orang tua. Orang tua biasanya selalu merasa benar dan sulit dikoreksi. Anak-anak biasanya teledor, kurang tanggung jawab, hidup seenaknya. Masing-masing punya katakanlah kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi anak-anak sangat mudah minta maaf. Anak-anak sangat mudah menerima masukan. Anak-anak mungkin mudah lupa untuk sebuah kesalahan yang sudah dilakukan. Tapi orang tua biasanya pendendam. Orang tua biasanya keras kepala. Sehingga bagaimana kita menegur tanpa menghakimi? Karena setiap orang itu adalah punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena menghakimi adalah hanya akan dilakukan oleh pihak yang paling sempurna dan berwenang. Yang paling sempurna dan berwenang adalah Tuhan sendiri. Kalau kita ada kekurangan, ada kelemahan, kita pun bisa berbuat salah. Maka menghakimi adalah bagian yang tidak boleh kita lakukan. Namun menegur, mengingatkan dengan kasih yang firman Tuhan katakan. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Jadi ada kalimat yang cukup menarik, jangan melebih-lebihkan. Jangan kita menghukum orang yang mencuri ayam seakan-akan dia mencuri emas 10 kilo. Jangan kita menghukum orang yang berbuat salah kemudian dengan hukum semau-maunya. Sehingga dalam sidang pengadilan kita melihat ada hukuman itu dengan jarak dan jenjang waktu yang berbeda. Ada orang yang dihukum hanya 3 bulan, ada orang yang dihukum hanya 100 hari, ada orang yang dihukum katakanlah cuma 1 tahun, tapi ada orang yang dihukum berat, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, 20 tahun, hukuman seumur hidup, dan hukuman yang terberat adalah hukuman mati. Itu pun dilakukan oleh bagian pengadilan, bukan dilakukan oleh kita. Sehingga ada keributan-keributan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak bisa diselesaikan oleh semua pihak-pihak yang sedang berargumen, yang berperkara, maka dibutuhkan katakanlah hukum negara yang bertindak. Firman Tuhan berkata, kita menegur tanpa menghakimi. Bagi orang yang demikian, cukuplah, sudahlah cukup teguran. Sudahlah cukup teguran dari sebagian besar kamu. Ayat ke-7 dikatakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Jadi yang pertama itu adalah teguran. Teguran berarti ada batasan tertentu. Jangan sampai melewati sampai bentuknya menjadi menghakimi. Seakan-akan itu kesalahan fatal.
Nah, kalau menghakimi, maka itu yang terjadi di zaman-zaman terdahulu. Orang bisa dirajam mati, orang bisa digantung, orang bisa dihukum untuk perbuatan yang sangat sederhana. Untuk sebuah kesalahan yang kategorinya adalah kesalahan yang biasa, kecil ataupun sedang. Lalu kita buat sebuah hukuman yang melebihi katakanlah daripada kesalahannya sendiri. Apa yang firman Tuhan katakan, bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Ayat 7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ayat ke-7 berbicara ada orang yang sedemikian dihakimi. Lalu kemudian dia menjadi sangat sedih. Akhirnya bagaimana? Karena kesedihan yang terlampau berat itu bisa membuat kemudian dia bunuh diri. Dia bahkan mungkin melakukan perkara yang lebih jahat lagi. Karena buat yang bersangkutan, saya sudah berbuat salah, tidak diampuni, tapi dihakimi, bahkan mungkin mau dihukum, maka cara yang dilakukan biasanya orang itu akan melarikan diri. Atau orang itu akan berbuat yang makin jahat. Ayat 8, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Dasar daripada teguran adalah mengasihi. Dasar daripada teguran bukan merasa kita lebih baik dan lebih benar. Sebagaimana dijelaskan di awal, setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Kelebihan kita mungkin kekurangan dari orang lain, tetapi kelebihan orang lain jangan-jangan itu adalah kekurangan kita. Sehingga menjadi orang yang hidup sebagai komunitas orang-orang percaya, pada prinsipnya itu harus saling melengkapi, saling mendukung, dan saling mengampuni. 3 poin ini menjadi sangat penting. Saling melengkapi, saling mendukung, saling mengampuni. Karena kita tidak ada yang sama. Setiap orang punya dosanya sendiri, setiap orang punya kelemahannya sendiri. Sewaktu kita mau menghakimi orang yang berbuat salah, ingat juga kita juga punya kelemahan dan jangan-jangan kita tidak lebih baik daripada orang yang bersangkutan. Menjadi orang yang pandai mengevaluasi diri sebelum mengevaluasi orang lain. Menjadi orang yang pandai menegur diri sendiri sebelum menegur orang lain. Jangan menghakimi, karena pada saat kita berbuat salah, sekalipun kita tidak ingin dihakimi. Ada berbuat salah yang memang disengaja, ada yang tidak disengaja. Tapi diberikan ruang orang itu berproses untuk bertumbuh. Diberikan ruang orang itu untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Sama seperti kita sewaktu berbuat salah, berbuat keliru. Kita diberi ruang untuk memperbaiki. Tentu itu sebuah kebahagiaan. Karena kita tidak dihakimi. Kita ditegur, tapi kita dikasihi. Kita ditegur, tapi kita juga dihibur. Kita ditegur, tapi kemudian kita pun diberikan topangan untuk hidup menjadi lebih baik. Ayat 7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihannya yang terlampau berat. Bagi orang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Itu yang bagian firman Tuhan ajarkan kita tahu dengan jelas. Paulus adalah pribadi yang Tuhan utus, yang dipakai oleh Tuhan menuliskan banyak kitab-kitab, dan di Korintus adalah berbicara tentang kasih yang spesifik, menegur di dalam kasih dan bukan menghakimi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.